Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sabri Helmi Bahtiar. Pada minggu kemarin, pada part 3 saya sudah menjelaskan tentang konsep value engineering pada tahap pertama, yaitu konsep perencanaan ya. Kali ini pada pertemuan kali ini saya ingin membahas proses value engineering itu harus dimulai dari mana saja. Dari kutipan Hussein pada 2011, proses value engineering dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah dengan mengumpulkan informasi dan data dari perencanaan yang telah ada. Nah, selanjutnya berdasarkan informasi yang didapat bisa dilakukan sebuah perumusan masalah. Nah, dari tahap pertama ini kita bisa mengkaji nih beberapa problem-problem yang kemungkinan terjadi pada keberlangsungan proyek tersebut. Yang kedua yaitu merekayasa nilai atau mengkaji objek pada pekerjaan yang akan dianalisis dengan acuan fungsi tetap atau meningkat. Kemudian dapat dihitung biaya alternatif sebagai hasil kajian tersebut fungsi objeknya. Selanjutnya yang ketiga yaitu dari beberapa alternatif yang didapat dari analisis pada tahap kedua tadi dan beberapa problem yang sudah dianalisis, harusnya bisa didapatkan atau dilakukan analisis versus atau perbandingan fungsi untuk mendapatkan alternatif yang terbaik dari segi biaya, fungsi, sampai tahap kinerja. Nanti mau seperti apa pastinya. Nah, selanjutnya yaitu setelah mendapat solusi atau mungkin bisa disebut alternatif yang terbaik dari beberapa opsi, nah, hasil rekayasa nilai ini bisa dikembangkan dan diverifikasi berdasarkan standar yang berlaku. Nah, kalau untuk pada proyek-proyek pemerintahan biasanya udah ada standar yang berlaku ya, dan untuk perusahaan-perusahaan swasta biasanya juga sudah mempunyai standar perusahaan itu tersendiri, standar minimal pastinya yang harus dikasihkan ke vendor terkait segi biaya, fungsi, dan kinerja pastinya. Nah, selanjutnya biaya rekayasa nilai bisa ditetapkan beserta tambahan pertimbangan teknis. Nah, dari beberapa proyek yang berjalan biasanya sudah muncul yaitu rencana anggaran biayanya. Nah, rencana anggaran biaya ini harus dihitung dan dianalisis secara detail dan harus dimasukkan juga tambahan-tambahan atau pertimbangan-pertimbangan teknis ketika pelaksanaan di lapangan, karena kita sebagai perencanaan juga tidak bisa saklek ketika kita harus memakai desain seperti ini, kita harus nanti jadinya seperti ini tanpa mempertimbangkan pelaksanaan dan metode di lapangannya nanti mau seperti apa. Nah, yang selanjutnya yaitu hasil rekayasa nilai ini didokumentasikan dan dijelaskan kepada pemilik proyek untuk mendapatkan persetujuan. Nah, biasanya setelah kita survei, terus mencari data-datanya, mengolah data-datanya, sampai analisis, sampai terakhir biasanya analisis di harga dan visualnya nanti akhirnya mau seperti apa, baru kita dokumentasikan dan jelaskan kepada pemilik proyek apakah pemilik proyek ini atau yang mempunyai proyek ini setuju dengan konsep yang kita bawa. Nah, biasanya akan banyak pertimbangan juga dan memerlukan beberapa pertemuan untuk sampai deal di tahap akhir, karena biasanya pemilik proyek juga mempunyai idealis sendiri terkait penggunanya mau atau proyeknya atau konstruksinya ini mau dibikin seperti apa, dan nanti hasil akhirnya dia pasti juga mempunyai ekspektasi yang harus seperti apa, seperti itu. Nah, kita sebagai pelaksana atau penyedia jasa juga harus bisa mempertimbangkan hal itu dan bisa memuaskan kepada pemilik proyek atau owner. Nah, proses tersebut di atas tentunya dengan mempertimbangkan hubungan antara biaya, fungsi, dan nilai dalam perspektif yang luas untuk dapat menciptakan nilai lebih pada suatu proyek konstruksi. Nah, ini yang kadang mungkin terjadi di banyak lapangan ya, ketika kita memvisualisasikan hasil akhir atau mempresentasikan dari analisis kita, biasanya masih menemui beberapa kendala, yaitu mungkin owner atau pemilik proyek yang kurang serk lah atau kurang pas dengan alternatif yang kita kasih, dan kita harus juga bisa mempertimbangkan dan membaca kondisi pemilik proyek ini arahnya mau kemana. Kita juga harus bisa menangkap keinginan owner atau pemilik proyek ini harus seperti apa, sehingga ketika menganalisis kita sudah punya acuan nih, untuk proyeknya nantinya jadi maunya seperti apa, terus
harganya mau gimana, fungsinya, nilai-nilainya mau seperti apa, hingga hasil akhirnya bisa sama-sama puas dan sama-sama diterima pastinya. Mungkin cukup itu. Sampai jumpa di video pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.